Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan dan menjaga motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian merasa sangat bersemangat di awal, tetapi seiring waktu motivasi itu memudar? Apakah kalian pernah memiliki impian besar, tetapi kesulitan untuk tetap konsisten dalam meraihnya? Jika iya, jangan khawatir. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan dialami oleh banyak orang. Motivasi adalah seperti api, kadang menyala terang, kadang meredup. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga api itu tetap menyala, bahkan di saat-saat sulit. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai cara untuk membangun, menemukan, dan mempertahankan motivasi agar kita bisa mencapai impian dan tujuan kita. Mari kita mulai. Menyelami nilai dan tujuan pribadi. Motivasi yang paling kuat datang dari dalam diri kita sendiri. Banyak orang kehilangan semangat karena mereka tidak benar-benar memahami mengapa mereka melakukan sesuatu. Coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidup ini? Apa yang benar-benar membuatku bahagia dan puas? Apa nilai-nilai yang aku pegang teguh? Menemukan tujuan hidup bisa menjadi langkah besar dalam menemukan motivasi. Orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih gigih dalam mengejar impian mereka. Contoh nyata dari hal ini bisa kita lihat dalam kisah seseorang seperti Elon Musk. Dia memiliki tujuan besar untuk menjadikan manusia sebagai spesies antar planet. Ini bukan sekadar impian, tetapi tujuan hidupnya yang membuatnya terus bekerja tanpa lelah, meskipun menghadapi berbagai tantangan besar. Kita mungkin tidak harus memiliki mimpi sebesar itu, tetapi memiliki tujuan yang jelas, sekecil apapun, dapat memberi kita arah dalam hidup. Membangun pola pikir positif. Pikiran kita sangat berpengaruh terhadap motivasi kita. Jika kita terus-menerus berpikir negatif, kita akan kehilangan semangat untuk bertindak. Sebaliknya, jika kita bisa mengubah cara berpikir kita menjadi lebih positif, motivasi kita akan semakin kuat. Bagaimana caranya? 1. Latih rasa syukur. Setiap hari, coba tuliskan 3 hal yang bisa kamu syukuri. Ini akan melatih otak kita untuk lebih fokus pada hal-hal baik daripada hal-hal yang kurang menyenangkan. 2. Hindari overthinking. Banyak dari kita kehilangan motivasi karena terlalu banyak berpikir tentang kemungkinan buruk. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Justru dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal. 3. Kelilingi diri dengan orang positif. Orang-orang yang ada di sekitar kita sangat memengaruhi cara kita berpikir. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu pesimis, kita pun akan terpengaruh. Sebaliknya, jika kita dekat dengan orang-orang yang selalu optimis, kita akan ikut terbawa energi positif mereka. Contoh sederhana dari kekuatan pola pikir positif bisa kita lihat pada Thomas Edison. Saat dia gagal ribuan kali dalam menciptakan bola lampu, dia tidak menganggapnya sebagai kegagalan, melainkan sebagai cara untuk menemukan apa yang tidak berhasil. Jika kita bisa mengadopsi pola pikir seperti ini, motivasi kita tidak akan mudah padam. 3. Memulai dari perubahan kecil, 5 menit. Kadang kita kehilangan motivasi karena kita merasa perjalanan kita terlalu panjang dan hasilnya belum terlihat. Tetapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Misalnya, jika kita ingin membangun kebiasaan membaca, kita tidak perlu langsung membaca 1 buku dalam sehari. Mulailah dengan 10 halaman per hari. Jika kita ingin lebih produktif, mulailah dengan merapikan meja kerja kita setiap pagi. Momentum adalah kunci. Saat kita melihat bahwa kita bisa melakukan sesuatu secara konsisten, kita akan semakin termotivasi untuk melanjutkannya. Salah satu contoh nyata dari hal ini adalah kisah James Clear, penulis buku Atomic Habits. Dia menjelaskan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa dampak besar dalam hidup kita. Menemukan inspirasi dari sekitar. Motivasi tidak selalu harus datang dari dalam diri kita. Terkadang kita bisa menemukan inspirasi dari lingkungan sekitar kita. Beberapa cara untuk mendapatkan inspirasi. Membaca buku atau artikel yang inspiratif. Mengikuti akun media sosial yang membagikan konten positif. Bertemu dengan mentor atau orang yang lebih berpengalaman. Menghadiri seminar, workshop, atau komunitas yang sejalan dengan passion kita. Sebagai contoh, banyak orang yang menemukan motivasi dari kisah hidup seorang pria tanpa tangan dan kaki yang tetap menjalani hidup dengan penuh semangat dan inspirasi.
Dia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk hidup dengan penuh makna. 5. Membuat rencana dan bertindak. 5 menit. Motivasi tanpa tindakan tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, kita perlu memiliki rencana konkret. Bagaimana cara menyusun rencana yang efektif? 1. Tulis tujuanmu dengan jelas. Misalnya, bukan hanya aku ingin sehat, tetapi aku ingin berolahraga 30 menit setiap hari selama 3 bulan. 2. Buat langkah-langkah kecil. Pecah tujuan besar menjadi tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dilakukan. 3. Tetapkan tenggat waktu. Dengan batas waktu, kita akan lebih terdorong untuk segera bertindak. 4. Pantau perkembanganmu. Catat setiap kemajuan yang telah kamu buat, sekecil apapun. Kesimpulan. Motivasi bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia perlu dipelihara dan diperkuat setiap hari. 1. Temukan tujuan hidup yang benar-benar penting bagi kita. 2. Bangun pola pikir positif agar kita tidak mudah menyerah. 3. Mulailah dengan perubahan kecil yang bisa membangun momentum. 4. Cari inspirasi dari lingkungan sekitar agar semangat tetap menyala. 5. Buat rencana yang jelas dan segera ambil tindakan. Jika di tengah jalan motivasi kita menurun, ingatlah bahwa kita selalu bisa menemukannya kembali. Jangan menyerah, karena kesuksesan tidak ditentukan oleh mereka yang selalu termotivasi, tetapi oleh mereka yang tetap bertindak, bahkan ketika mereka tidak merasa termotivasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari video berikutnya.